Halo semuanya, balik lagi sama gue. Jadi hari ini tanggal 1 Maret di showroom ini kedatangan satu unit mobil yang benar-benar spesial, karena ini bisa dibilang sebagai flagshipnya BMW. Oke, nggak lain, nggak bukan kalau bukan the new BMW X7. Oke, jadi gue bakal ngasih lihat overview apa aja yang ada di mobil ini, terus bedanya apa sama X7 yang versi sebelumnya. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, ini dia mobilnya. Oke, jadi ini the new BMW X7. Ini nama lengkapnya X7 xDrive 40i Opulence. Nah, ini X7-nya agak beda sama yang versi sebelumnya. Ini NIK 2021 versi CKD. Kalau X7 yang sebelumnya yang beredar di pasaran itu versi build up atau CBU, sekarang X7 versi CKD. Nah, bedanya apa sih sama versi CBU-nya? Kalau dari eksterior, itu yang paling kelihatan ada di bagian velg. Nah, ini velgnya modelnya kayak gini, lebih sporty ya. Bisa lihat. Ini 21 inch ya. Velgnya 21 inch. Yang versi CBU juga sama 21 inch, cuma beda style, beda model aja. Yang versi CBU itu modelnya kayak gini. Nah, jadi yang versi CBU lebih ada unsur-unsur kemewahannya kalau dibandingin sama yang versi yang kali ini. Nah, terus apalagi selain velg? Selain velg itu ada di bagian depan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini bumpernya sih bumper biasa. Tapi kalau kita perhatiin di bagian bawah, nah ini ada radarnya. Nah, ini fungsinya apa? Jadi si radar ini itu untuk mendeteksi mobil di depan kita. Itu satu paket sama yang namanya Active Cruise Control. Nah, jadi cruise control mobil ini bukan cruise control biasa. Kalau kita cruise control biasa kan kita nyalain cruise control di tol, terus dia bisa nahan speed di speed yang kita mau. Nah, tapi di X7 kali ini, begitu kita udah pencet cruise control, udah dinyalain, terus kita nahan speed, misalnya mau di speed 100 km per jam gitu. Misalnya lagi di tol Cipali nih, lagi ngebut, enak kan tuh, biar nggak capek. 100 km per jam, terus kita nyalain cruise control. Nah, begitu di depan ada mobil, si X7 ini, dia bisa mendeteksi mobil di depan melalui radar yang ada di bawah situ. Kemudian dia bisa adjust jaraknya gitu. Jadi dia bisa ngerem sendiri. Dia bisa ngerem sendiri, nanti speednya turun, dari cepet turun. Nah, begitu mobilnya udah menjauh lagi yang di depan, dia bakal pick up speed lagi gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot injek rem atau matiin nyalain cruise control. Cukup kita istirahatin kaki kita dan kontrol steeringnya gitu. Jadi udah nggak deg-degan lagi. Kalau sekarang kan mostly orang pakai cruise control pasti deg-degan ya, apa namanya, nyalain terus aduh ada mobil nih, di rem, cruise controlnya mati sementara, terus kita harus pencet resume lagi supaya dia pick up speed lagi. Kalau ini enggak, sekarang udah otomatis gitu. Terus dari depan sama, masih menggunakan active kidney grill ya. Bisa dilihat ya, ini active kidney grillnya ketutup. Nanti dia bisa buka dengan sendirinya. Terus fungsinya apa sih kidney grill bisa buka tutup sendiri? Itu bukan cuma estetik aja bisa buka tutup keren-kerenan, bukan hanya itu. Tapi itu fungsinya untuk yang pertama aerodinamis ya. Karena kalau misalnya grillnya ketutup seperti ini, pembelahan angin jadi lebih sempurna ya. Drag coefficient-nya juga lebih bagus. Kedua, secara tidak signifikan itu mempengaruhi fuel consumption ya. Jadi bahan bakar juga bisa lebih irit ya, secara tidak signifikan. Itu karena pembelahan angin lebih sempurna, aerodinamisnya lebih bagus, daya majunya lebih bagus gitu. Oh ya, by the way, ini grill BMW terbesar saat ini ya. Gede banget sih emang. Terus ada 360 kamera surround view kalau di BMW kita nyebutnya ya. Surround view ini di versi CBU juga udah ada. Nah, tadi udah radar udah, terus active kidney grill, surround view. Terus di bawah ada LED fog lights ya. Fog lightsnya LED. So, jadi terang banget.
Ya, terus ada parking sensor. Sebenarnya kalau di BMW kita nyebutnya bukan parking sensor ya, kita nyebutnya PDC atau Park Distance Control. Di depan ada 6 titik. Ini 1, 2, terus di sini 3, 4, 5, 6. Ada 6 di depan aja, ada 6, gila banyak banget. Nah, terus apalagi di X7 yang spesial? Itu ada BMW Laser Light. Ya, ini kita bisa lihat ya, BMW Laser. Nah, si Laser Light ini kalau belum pada tahu, dia jangkauan cahayanya bisa sampai 530 meter ke depan gitu. Jadi cahayanya jauh banget gitu. Belum BMW kalau kita nggak ngebahas segi engine. Nah, ini kita bisa lihat ya, mesinnya gede banget ya, panjang banget. Ini kode mesinnya B58, dia 3000 cc. Sebenarnya to be exact 2998 ya. 2998. Horsepower yang dihasilkan itu 340 horsepower dan torsinya 450 Nm ya. Ini mesinnya sama yang dipakai di BMW X5 ya. BMW X5, X7, X6 ya, mesinnya sama. Gede banget mesinnya ya, terus bisa lihat ya. Ada strut barnya di mana-mana. Terus BMW seperti biasa masih menyimpan akinya di bagasi ya. Dari zaman tahun 90-an juga udah kayak gitu. Mesinnya rapi sih, mesinnya rapi. Twin power turbo. Terus jangan salah sangka ya, twin power turbo ini banyak yang salah kaprah. Orang ketika baca twin power turbo pasti mikirnya, wah turbonya 2 gitu. Padahal enggak, turbonya 1, tetap 1 turbo. Tapi kenapa disebut twin power turbo? Itu adalah sebuah teknologi BMW ya, twin power turbo, yang mana dapat menghasilkan tenaga yang sangat besar dengan konsumsi bahan bakar yang sangat rendah. Nanti kayaknya perlu dibikinin satu video khusus kebahas apa itu twin power turbo, komponen-komponennya apa. Karena ini penting banget. Ini penting banget. Oke, ini tampilan belakang dari the new BMW X7. Yang spesial apa ya? Ya, knalpotnya ya ada di kiri dan kanan mobil. Ini dua-duanya aktif, nggak cuma pajangan yang ini sebenarnya aksesoris terus knalpotnya kebuang ke bawah, itu kita nggak seperti itu ya. Ini real exhaust dua-duanya. Ya, di sini ada badge X7 dan di sebelah kanan. Nah, ini bisa dilihat tulisannya xDrive 40i. Nah, ini artinya apa nih? Mungkin ada yang bingung ini cara menerjemahkannya gimana sih, artinya xDrive 40 ini apa? Oke, jadi kita bahas dari yang paling kiri. xDrive. xDrive itu apa? xDrive kalau di BMW itu all-wheel drive system ya. Jadi mobil yang udah ada tulisan xDrive berarti dia menggunakan konfigurasi all-wheel drive. Ada lagi di BMW X Series yang lain itu S-Drive, bukan X tapi S, Sierra. S-Drive itu two-wheel drive ya. S-Drive itu two-wheel drive, bisa front-wheel drive, bisa rear-wheel drive. Kalau di X1 itu front-wheel drive, kalau di X3 S-Drive itu rear-wheel drive. Jadi di X7 ini kita pakai X-Drive, which means mobilnya sudah menggunakan all-wheel drive system. 40i ini adalah kita bahas 40-nya dulu deh, I-nya belakangan. 40 itu trim level atau varian mobil. Semakin tinggi angkanya berarti semakin tinggi variannya. Kalau di BMW zaman dulu 40 itu nandain kapasitas mesin, 40 berarti 4000 cc. Kalau di BMW sekarang 40 bukan kapasitas mesin tapi trim level. Kapasitas mesin dari 40 itu 3000 cc. Kapasitas mesin dari 30 itu 2000 cc. Jadi gitu. Kapasitas mesinnya di bawahnya, tapi ini menandakan trim level. Kalau 50 berarti trimnya lebih mewah lagi dibanding yang 40. I apa? I itu fuel injection ya.
berarti ini pakai combustion engine injection ya. Ada yang belakangnya huruf E, eco, berarti itu elektrik. Ada yang H, itu hydrogen cell, tapi di Indonesia nggak ada. Gitu, jadi singkatnya kayak gitu. Kayaknya nanti enaknya sih dibikin video satu-satu ya tentang teknologi BMW gitu. Tadi kita udah ngebahas kalau dari bagian eksterior apa aja sih yang beda. Nah, sekarang kita mau bahas dari bagian interior. Kira-kira kalau dari interior apa yang beda? Kita bahas dari bagian pintu dulu. Ini sorry ya by the way, masih ada cover-cover kardus dan plastik karena mobilnya masih benar-benar grass dari pabrik baru sampai. Jadi ini better nggak di remove dulu, biarin aja sampai nanti udah ready. Nah, dari bagian pintu deh, apa aja yang berubah? Yang pertama berubah itu ada di bagian Oke, dari bagian pintu nih bisa lihat ya, gila keren banget. Yang berubah adalah sound system ya. Sound system ini kalau kita bisa baca ini pakai Bowers & Wilkins. Ini pakai Bowers & Wilkins. Kalau di varian CKD-nya, SKD-nya itu pakai Harman Kardon. Jadi varian audio ini lebih tinggi di atas Harman Kardon, lebih canggih, lebih enak suaranya. Terus apalagi ini sama tombol-tombolnya ya. Ini buat pengaturan kursi belakang, memory seat. Ini buat ngatur kursi penumpang depan. Jadi kalau kita pencet, terus kita mainin pengaturannya, yang gerak itu kursi sebelah kiri. Jadi benar-benar enak banget, canggih banget. Terus ini power window seperti biasa ya. Power window, terus ada cray, ada pengunci ya. Ini standar sih. Oke, selain audio apa lagi? Selain audio, yang berubah di X7 ini adalah wood panel, interior trim ya. Interior trim ini berubah ya. Kalau di X7 yang SKD, ini modelnya nggak matte gini ya, nggak doff gini ya. Yang di SKD itu high gloss, warnanya juga lebih muda. Warnanya lebih muda ya, high gloss, jadi glossy, mengkilap gitu. Kalau ini matte kan ya, ini matte effect. Jadi ini lebih ke selera aja sih ya. Orang-orang kan punya preferensi masing-masing terhadap interior mobil. Ada yang lebih suka begini, ada yang lebih suka glossy. Mungkin ada yang mikir, kalau yang glossy agak-agak norak, ini kelap-kelip banget. Oke, yang ini lebih simplicity gitu ya. Terserah gitu. Nah, terus ada apa lagi? Ada Nah, ini mumpung kita lagi ngeliat ke bagian center console. Di center console tuh ada apa aja? Nah, yang spesial adalah ini. Kalau kita lihat ini ya, gear shift selector, terus iDrive controller, sama start stop button. Kok ini kayaknya mewah banget ya? Ini apa sih? Nah, ini adalah Swarovski ya, diamond cut. Jadi ini nggak di semua BMW seperti ini ya, kristal ya. Ini mewah sih, mewah banget. Kalau di BMW lain yang biasa ya, itu warnanya hitam polos gitu. Kalau di X7 ini udah pakai kristal ya, jadi keren banget. Terus seperti biasa ya, ada driving mode, ada parking brake electric, terus ada adaptive air suspension ya, ada 5 levels, terus ada off-road mode ya, ada off-road mode. Ini kita pencet nanti off-road mode-nya aktif, terus nanti ini buat milihnya. Jadi kita bisa milih mau mode berkendara di pasir, di tanah, di bebatuan, di salju. Itu bisa dipilih dari sini. Bedanya apa? Ya dia akan ngebatasin acceleration, throttle response-nya, suspensinya juga diatur gitu supaya lebih nyaman. Throttle response supaya apa? Supaya nggak slip ya. Itu dibahas di konfigurasi di off-road mode ini, X off-road namanya. Oke, terus kita lanjut ke bagian dalam. Ini ada 2 buah cup holders yang bisa dibilang cukup canggih karena ini bisa cooling and heating. Jadi kalau teman-teman taruh minuman ya, bisa di set mau dingin atau mau tetap panas
gitu. Jadi bisa menambah kenyamanan berkendara gitu. Terus ada wireless charging juga di sini ya. Sorry agak gelap. Ini ada wireless charging port buat HP apa aja yang sudah mendukung ya untuk wireless charging, bisa tinggal ditaruh gitu. Nah, di BMW X7, nah ini sebelah kiri ya. Ini yang kayak tadi udah dijelasin di bagian depan yang ada radar itu. Ini buat set cruise control. Jadi begitu kita nyalain cruise controlnya, nah ini buat ngatur jaraknya. Mau seberapa deket dia ngerem, ya. Mau seberapa deket atau seberapa jauh si mobil bisa adjust sama jarak di depan, gitu. Ini buat ngatur speed cruise controlnya mau berapa. Terus buat resume, cancel, dan ada juga speed limiter ya, speed limiter ya. Jadi kalau kita set speed limiternya di 60 km per jam, mau kita gaspol sedemikian pun, sedalam apapun, mobilnya nggak bakal lebih dari 60 km per jam. Tuh. Nah terus sebelah kanan ada apa aja? Ini kayak biasa ya, buat apa namanya, volume, audio, next track, telepon, sama voice command. Gitu. Voice command juga bisa ada dari dua cara ya. Bisa diaktifin dari sini, kita pencet, atau kita pakai voice command yang Hey BMW, nanti mobilnya akan detect gitu. Nah ini speedometernya kayak gini ya, udah full digital ya, dan udah sesuai mode berkendara ya. Kalau kita pindah ke sport, dia bakal berubah warnanya. Kayak GoPro juga dia bakal berubah jadi warna biru. Kalau mode defaultnya itu ada di comfort kayak gini gitu ya. Sebelah kiri dia ada onboard computer ya, bisa buat ganti-ganti. Nah gitu guys. Oke, jadi karena mobil ini masih di transport mode, jadi fitur-fiturnya belum aktif semua ya. iDrive-nya masih belum kelihatan, masih hitam layarnya. Yang penting bisa buat dipindahin, that's why namanya transport mode. Oh ya, satu lagi sebelum ketinggalan, ada pedal shift ya, pedal shifter. Oke, yuk kita ke belakang. Soft close function ya, jadi orang nyebutnya vakum. Yuk kita lihat bagian belakang. Oke, ini bagian belakangnya kayak gini. Ini sorry ya, masih banyak plastik-plastik ya. Ini bagian belakangnya, dia udah captain seat, dan udah ada panoramic sunroof. Dan yang spesial di X7 itu panoramic sunroofnya ini satu, dan di belakang ada sunroof lagi. Nggak bisa dibuka sih, maksudnya cuma bisa dibuka covernya, tapi sunroofnya nggak bisa dibuka kacanya, cuma covernya aja gitu. Nah ini di belakang kayak gini, udah ada rear seat entertainment ya, udah ada layar di depan, udah ada layar. Sorry ya, ini aduh jadi jelek banget, ada plastik. Ini layar belakang, ini touchscreen ya, kiri kanan bisa beda-beda. Buat yang pengguna Android itu bisa screen mirroring, jadi kalau mau nonton YouTube, nonton Netflix, itu bisa di layar belakang gitu. Nah terus ada apa lagi di bagian tengah, itu ada climate control sendiri ya. Jadi di depan dan di belakang itu bisa menggunakan pengaturan yang beda-beda ya. Ini ada pengaturan AC-nya di sini. Terus di sini ada buat input CD ya. Ada buat input CD. Ya, ada buat input CD. Jadi yang masih suka nonton DVD itu bisa di sini. Dan di bawahnya ada port HDMI, USB ya, ada Type C kalau mau ngecas. Terus ada headphone jack ya. Karena kan layar di kiri kanan tuh bisa beda-beda sendiri-sendiri. Yang kiri mau nonton Netflix, yang kanan mau nonton apa, bisa pakai headphone biar nggak ngeganggu yang lain gitu. Terus ada lagi Type C di bawahnya ya. Jadi buat ngecas ini banyak banget. Ada power outlet dan ada cup holders. Tapi cup holders yang di belakang ini nggak bisa cooling and heating ya. Cuma yang di depan aja yang bisa. Dan ada emboss X7 sini. Ini di tengah-tengah bolong karena memang ini captain seat ya. Jadi memang bolong seperti ini. Nah,
ini kayak gini layarnya. Itu di sini ada speaker Bowers & Wilkins 1, 2, dan satu lagi ada di atas. Ada lagi di atas Bowers & Wilkins tuh, ada speaker lagi. Dan ada AC-nya di situ. Jadi penumpang di belakang jangan khawatir kepanasan. Nah, ini baris ketiganya kayak gini. Ini masih belum bisa elektrik majunya karena ini masih transport mode ya, jadi masih belum bisa. Ini baris belakang kayak gini. Jangan khawatir, duduk di baris ketiga X7 itu bener-bener nyaman banget, nggak sempit sama sekali. Joknya juga empuk banget, joknya empuk banget, nyaman banget, senderannya nyaman. Terus ini sekarang gue duduk, sekarang lagi duduk di baris ketiga BMW X7. Tinggi gue 170 cm dan ini masih ada jarak di depan. Masih nyaman banget, bener-bener nggak mentok, paling mentoknya dikit cuma di kaki, tapi masih nyaman. Ini mentok karena kursinya ini mundur banget, kalau ini dimajuin lagi pasti nyaman gitu. Terus ada apa di belakang? Ada satu cup holders ya, ada cup holders, dan yang terpenting ada pengaturan AC-nya sendiri. Ada pengaturan AC, ada panoramic roof sendiri ya. Jadi di belakang ini sama sekali tidak terbuang ya. Masih benar-benar nyaman banget di belakang. Ya ini bagian depannya X7 kayak gini. Ini mobilnya panjangnya 5 meter lebih, tapi surprisingly masih enak banget disetirnya. Nggak berasa kepanjangan gitu loh. Ya kayak bawa SUV biasa. Sama X7, sama X5 juga rasa bawanya nggak beda-beda jauh. Kirain kan kayak, X7 ini panjang banget nih, pasti nggak enak bawanya. Tapi turns out ya normal-normal aja gitu. Yang keren sih, Bowers & Wilkins ini ada middle speakernya. Gila. Oke, paling segitu dulu guys. Karena ini masih transport mode, jadi AC-nya juga kurang dingin. Kayaknya better gue balikin mobil ini ke basement aja, ke parkiran ya. Oke, so thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti pakai seatbelt guys. So thank you for watching, thank you udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti gue bakal bikin konten video tentang BMW yang lain-lain ya. Kalau misalnya mau ada request mau bikin video tentang apa ya, silakan boleh tulis di kolom komentar, di comments. Misalnya mau lihat BMW ini dong, mau lihat ini fitur ini dong gitu. Boleh silakan tulis aja di comments ya. Oke, thank you guys. Bye-bye.